Arianti spesialis paru, bekerja di Rumah Sakit Samarinda Medica Citra, berpraktek dari Senin sampai Sabtu. Penyakit paru yang umum menyerang masyarakat kita, yang pertama infeksi. Penyakit infeksi paru yang paling sering yaitu tuberkulosis dan pneumonia. Pneumonia ini yang paling sering adalah yang diakibatkan oleh jamur, virus, dan bakteri. Selanjutnya adalah penyakit paru keganasan yang sering kita kenal dengan kanker paru. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penyakit paru akibat penyumbatan atau obstruksi seperti asma atau bengek, PPOK yaitu penyakit paru akibat merokok, dan yang selanjutnya bronkitis. Penyakit ini jika ditemukan secara dini atau awal bisa disembuhkan secara sempurna atau kita katakan sembuh total. Namun jika ditemukan dalam kondisi yang telah lanjut atau sudah mengalami komplikasi, biasanya sembuh dengan adanya cacat yang tertinggal. Paru yang tidak sehat tentunya ditandai dengan gejala saluran napas. Gejala saluran napas ini bisa berupa batuk. Nah, batuk ini bisa batuk kering ataupun batuk berdarah. Selanjutnya, batuk berdarah, kemudian nyeri dada, sesak napas, dan napas berbunyi. Namun ada juga gejala lain yang berhubungan dengan penyakit paru seperti penurunan berat badan yang drastis, demam, dan mudah capek. Bagi orang yang mengalami keluhan-keluhan paru tersebut tentu akan mengalami penurunan produktivitas. Dan karena sebagian besar keluhan paru ini atau penyakit paru ini menularkan, akibatnya adalah bisa menularkan orang yang di sekitarnya. Selanjutnya, jika keluhan-keluhan paru ini lambat terdeteksi atau lambat terdiagnosis, maka akan menimbulkan komplikasi pada orang tersebut. Jika seseorang mengalami keluhan-keluhan seperti tadi, maka sebaiknya orang tersebut segera mendatangi dokter yang terdekat ataupun vaskes pertama yang ada di sekitar orang tersebut. Selanjutnya, dokter dari vaskes pertama inilah yang akan menilai perlu atau tidaknya orang tersebut untuk dikonsultasikan di rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit, berbagai alat diagnosis yang bisa kita lakukan seperti pemeriksaan ronsen dada, pemeriksaan paru seperti spirometri, pemeriksaan CT scan, pemeriksaan dahak atau PCR dahak, kemudian pemeriksaan darah berupa BGA, dan banyak lagi. Hal-hal yang tidak baik untuk kondisi kesehatan paru seperti kebiasaan yang tidak sehat yaitu merokok. Nah, merokok ini tentu dengan berbagai variasinya, termasuk dengan merokok elektrik, kemudian paparan atau polusi. Nah, polusi ini bisa kita dapat di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Nah, ataupun adanya paparan debu, paparan asap terus-menerus, menghirup zat-zat kimia secara terus-menerus. Nah, yang selanjutnya adalah kondisi alam. Kondisi alam misalkan akibat pandemi seperti virus COVID-19 yang sekarang ini, dan selanjutnya akibat gunung meletus, debu-debu yang diakibatkannya. Untuk menjaga kondisi kesehatan paru kita selama pandemi ini yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama, jika kita selama ini memang sudah terdeteksi menderita penyakit paru, maka baiklah kontrol secara teratur, meminum obat secara teratur sesuai instruksi dokter. Selanjutnya melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
Selanjutnya, etika batuk, etika bersin tetap harus kita terapkan. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah fungsi paru-paru kita adalah untuk mengambil oksigen. Oksigen ini akan dipergunakan tubuh untuk menghasilkan tenaga bagi kita. Selanjutnya, jika kita mengalami gejala ataupun keluhan yang telah kita sebutkan tadi, segeralah memeriksakan diri, segeralah menghubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk selanjutnya diperiksakan agar menghindari komplikasi di depannya. Demikianlah edukasi kesehatan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam smile, memorable and care.